Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, salam olahraga. Kali ini saya Sainai kembali lagi menemani pemirsa sekalian dengan cuplikan-cuplikan video terkait dengan berita olahraga di tanah air, khususnya dari Timnas Indonesia. Menjelang pertandingan antara Indonesia lawan Arab Saudi dan lawan Jepang, kira-kira apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Timnas Indonesia? Dan bagaimana kira-kira persiapan-persiapan yang sudah mulai ditunjukkan oleh PSSI, oleh seorang pelatih misalnya yang bernama Coach Sintayong dan para pemain Timnas Indonesia ini? Dengan demikian saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Sampaikan evaluasi kepada Coach Sintayong ya, bahwa target kita itu harus masuk 4 besar ya di grup. Jadi tidak ada tawar menawar. Saya sebagai ketua PSSI sudah memberikan effort atau seluruh yang bisa saya berikan, apakah dengan charter pesawat itu dari Bahrain ke China, lalu juga menambah amunisi ya dengan adanya Mesilger Eliano. Ya, kembali yang saya bilang, kalau mau level dunia ya pelatihnya mesti bagus, pemainnya mesti bagus, kami di PSSI mesti bagus juga persiapannya. Oke, ini yang kita tunggu-tunggu guys ya. Ini yang kita tunggu-tunggu dari kemarin. Jadi PSSI sudah lakukan evaluasi terhadap Coach Sintayong usai kalah dari China guys. Memang sebagai fans Timnas Indonesia kita berharap memang ada evaluasi menyeluruh dari PSSI untuk kepelatihan Coach Sintayong guys ya. Ini kita lihat juga dari postingannya Pak Erick Thohir selaku ketua PSSI kita guys. Saya sudah bertemu dengan Coach Sintayong tanggal 18 Oktober kemarin dan bicara tentang hasil kedua pertandingan terakhir guys. Kami bicara serius terkait target Timnas Indonesia untuk bisa berada di posisi 4 besar di grup C ini. Dengan menyisakan 6 pertandingan, kita harus fokus dan memberikan kemampuan terbaik di pertandingan berikutnya. Tidak boleh lengah ya, karena setiap poin akan sangat berharga. Good. Mantap Pak Erick Thohir ya. Memang kita harus mengkritik dan mengevaluasi kinerja Coach Sintayong. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi guys. Apalagi nanti next match ya, kita akan lawan Jepang dan akan lawan Arab Saudi. Ya, itu di atas kita semua itu guys mereka. Karena kekalahan lawan China kemarin dan imbang lawan Bahrain, kita turun di peringkat 130 lagi guys. Aduh, udah naik-naik ya kemarin ya. Gue percaya ya, Coach Sintayong dengerin semua evaluasi dari PSSI, dengerin semua kritikan dari fans Timnas ya, dari pengaman-pengaman sepak bola yang lainnya. Dan gue juga berharap Coach Sintayong nanti di pertandingan berikutnya menyisakan 6 pertandingan lagi ini ya, akan memberikan hasil yang positif untuk Timnas Indonesia guys. Ayo Coach Sintayong, olah, keluarkan kemampuan terbaik Timnas Indonesia. Jangan sampai lengah ya, karena 6 pertandingan itu akan sangat menentukan nasib kita berikutnya guys. Kita akan lolos atau tidaknya. Oke guys ya, segitu aja video gua kali ini. Kita doakan mudah-mudahan nanti lawan Nankatsu dan lawan onta-onta itu ya, kita menang guys ya. Jangan sampai kalah lah, intinya begitulah. Oke guys ya, segitu aja video gua kali ini. Jangan lupa follow gua buat dapetin update dari gua selanjutnya, oke? Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video di season pertama, di mana pada cuplikan video di season pertama ini seorang Coach Sintayong mendapat peringatan keras dari Ketua Umum PSSI, yakni Bapak Erick Thohir. Targetnya tidak main-main bahwa Indonesia harus berada di juara keempat di grup C ini. Ini adalah target yang sudah disampaikan oleh Pak Erick Thohir kepada Coach Sintayong dalam evaluasi ketika selesai permainan Indonesia melawan Bahrain dan Cina kemarin. Memang dalam permainan ketika melawan Cina kemarin, banyak fans Timnas Indonesia yang kecewa dengan Coach Sintayong. Tetapi apapun itu, kita sebagai fans Timnas sejati, mari kita tetap mendukung Timnas kesayangan kita, entah di saat mereka menang maupun di saat mereka kalah. Pemirsa sekalian, tidak menunggu waktu yang lama,
Kini kita sudah berada di bulan November dan sebentar lagi kita pasti akan menyaksikan pertandingan antara Indonesia melawan Arab Saudi dan Indonesia melawan Jepang di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Kali ini, apa saja kira-kira persiapan yang sudah mulai dilakukan oleh Coach Sintayong dalam laga pertandingan antara Arab Saudi dan Jepang ini? Mari kita cek videonya. Sintayong mengeluarkan 3 pemain timnas Indonesia sebelum melawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama, Asnawi Mangkualam sedang pulih dari cedera hamstring yang membutuhkan waktu penyembuhan 2 hingga 4 minggu. Kedua, Jordi Amat, bek berusia 32 tahun, mengalami cedera engkel saat bermain untuk timnas Indonesia melawan Bahrain pada matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB. Terakhir, Dimas Drajat, penyerang berusia 27 tahun ini belum mampu menggantikan peran David da Silva dengan baik. Dimas Drajat harus keluar lapangan setelah mendapat kartu merah karena melakukan tandukan kepada kapten tim lawan. Hello Tom, I'm here at the National Stadium of GBK. As you can see, you are going to play the match against Japan and Saudi, and I'm invited by the director, Mr. Hadi, to check the pitch. You know why? Because we expect you to score a goal and slide with your knee, and this time you will not get injured. Okay? As you can see, the pitch is very good. They say that from the beginning when they put the grass, it takes about 1-2 months right now, and the roots grows into the grass around 10 centimeter. So it means also for Sandy, when you kick the ball, the grass will stay here. It's now 18 millimeter, and they let it grow until 20 millimeter. So it means you will get a FIFA standard pitch, which it looks very good according to my eyes. So we expect you to score a lot of goals so you can slide with your knees without injured. Okay? See you. Pasukan siap-siap war tiket. Ini dia info penjualan tiket di bulan November untuk pertandingan Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Sebelum gue lanjutin, buat yang masih ada tanda tambah sebelah, dipencet dulu sekarang, di follow akun gue. Sikat! Penjualan tiket tahap pertama yaitu pada 2 November 2024 pukul 10 untuk pembelian tiket Indonesia melawan Jepang kali ini dikhususkan untuk nasabah Bank Mandiri. Beli tiketnya via aplikasi Livin Mandiri nih guys. Nih. Jadi caranya lu buka rekening di Mandiri, lu download aplikasinya, terus lu siap-siap war tiket tanggal 2 November. Nah, selain nasabah Mandiri bisa, tapi nanti tunggu info selanjutnya. Biasanya tiketnya akan dijual di kitagaruda.id. Daripada masih nunggu lama, lu siapin aja dulu. Nih, lu buka rekeningnya besok ke banknya, lu download aplikasinya, disiapin deh uangnya. Siap-siap langsung diserbu tiketnya tanggal 2 November itu. Sikat! Breaking news guys, sejarah baru. Timnas Indonesia U23 masuk pot 1 drawing kualifikasi Piala Asia U23. Ya, untuk pertama kalinya Timnas Indonesia U23 itu berhasil masuk pot 1 guys di drawing kualifikasi Piala Asia U23. Emang apa sih bedanya bang? Pot 1, pot 2, pot 3, dan pot 4? Ya, bedanya itu adalah yang menempati pot 1 itu adalah tim-tim yang paling kuat. Lantas kenapa Timnas Indonesia bisa masuk pot 1? Jawabannya karena Timnas Indonesia U23 berhasil masuk ke semifinal Piala Asia U23 kemarin. Yang artinya Timnas Indonesia berhak bergabung di pot 1 drawing kualifikasi Piala Asia U23. Benar-benar menyala timnasku. Ya, kita doakan aja semoga Timnas Indonesia bisa berbicara banyak guys di kualifikasi Piala Asia U23 besok. Dan bisa menorehkan sejarah-sejarah baru lagi ke depannya. Jadi gimana nih menurut kalian guys melihat Timnas Indonesia menoreh sejarah baru karena masuk pot 1 drawing kualifikasi Piala Asia U23? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kalau kalian suka konten begini langsung klik tombol follow. Adalah sebuah persiapan yang ditunjukkan oleh Justin Laksana atau sering kita kenal dengan Coach Justin ketika beliau berada di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Menjelang detik-detik pertandingan antara Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Tetapi di sisi lain kita mendapat informasi bahwa sudah ada 3 pemain yang sudah dicoret dan dipastikan tidak dapat berlaga, tidak dapat bertanding dengan timnas Indonesia kita kali ini. Ada Asnawi,
Arda Jordi, dan Dimas Derajat. Tentunya semuanya ini sudah dipertimbangkan secara matang oleh seorang Coach Sintayong. Dan tidak kalah pentingnya ketika kita mendapatkan informasi bahwa tiket sudah mulai diperjualbelikan mulai tanggal 2 November 2024. Dengan demikian, saya berharap kepada pemirsa Mania di mana saja kalian berada bahwa mari kita memberikan dukungan-dukungan yang positif kepada para pemain timnas kita, kepada Coach Sintayong dan juga kepada PSSI agar mereka bisa persembahkan yang terbaik untuk timnas Indonesia dan juga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Dari cuplikan-cuplikan video tadi, sekarang kita ingin beralih lagi ke sesi berikutnya, dan itu masih terkait dengan berita olahraga. Dan berita olahraga kali ini adalah seorang pendatang baru yang akan memberikan statement kepada kita semua. Tetapi beliau ini selama ini jarang kita kenal. Dan inilah cuplikan video selengkapnya. Mari kita simak bersama-sama. Nggak usah banyak basa-basi deh, timnas sekarang bagus kok. Apalagi yang mau dipertanyakan. Maksudnya kalian mau buka dari tahun berapa sih? Emang kita pernah masuk sampai di lolos ke seri 3 begini? Belum ada kan? Ya, jadi apalagi yang mesti dipertanyakan timnas sekarang bagaimana? Ya memang mereka bagus. Jadi ya memang itu yang layak harus dipertahankan. Jadi kalau buat saya sih tanggapan-tanggapan miring dari rekan-rekan atau pencinta sepak bola yang minus bilang, ya mungkin kan di otak mereka aja yang miring. Jadi mereka aja mungkin berpikir untuk bantu timnas saja belum tentu. Berpikir saja belum tentu, tapi komen banyak. Jadi sudah lihat hal yang positif ini ya sebagai pencinta sepak bola, sebagai masyarakat. Ya kita tinggal support. Kamu support aja, apa susahnya sih? Nah, itu yang saya bilang bahwa saat ini dalam finansial segala macam juga timnas lancar semua. Artinya apa yang sudah dibangun oleh Ketua Umum Pak Eri sendiri itu bangun. Kita sebagai masyarakat yang cuman butuh support doang. Apa sih susahnya? Kenapa mesti dengan memang tanggapan negatif itu ada, tapi kan nggak harus sampai bikin itu jadi polemik yang panjang. Sintayong di ujung tanduk. Ya, kalau kemarin ada timnas U17 yang di ujung tanduk, sekarang Sintayong dalam posisi terjepit. Pelatih Sintayong ditargetkan harus mencapai 4 poin ketika bertemu Jepang dan Arab Saudi. Tapi Jepang dan Arab Saudi itu bukan tim yang kaleng-kaleng. Itu adalah tim langganan Piala Dunia. Tentu ini akan menjadi mission impossible untuk pelatih Sintayong. Memang secara sejarah, Sintayong pernah membawa Korea Selatan juara mengalahkan Jepang di Piala AFF-nya Asia Timur. Tapi ingat, Sintayong ketika mengalahkan Jepang di Piala AFF Asia Timur, itu pelatihnya bukan Hajime Moriyasu, tapi Akira Nishino. Sementara yang mau dilawan sekarang itu adalah Jepangnya Hajime Moriyasu yang membantai Jermannya Hansi Flick 4-1. Jadi wajar ketika Sintayong ditanya soal target dari PSSI kepada dirinya 4 poin, Sintayong hanya tersenyum sambil memuji lawannya. Jepang dan Arab Saudi merupakan tim yang kuat. Karena Sintayong sadar, Indonesia itu ya under ya. Kita itu kuda hitam. Jadi mampukah timnas Indonesia meraih 4 poin melawan Arab Saudi dan Jepang? Jangan lupa ditonton tanggal 15 dan tanggal 19 November. Salam Di Matteo. Breaking news guys, ada info terbaru nih. Berikutnya pernyataan dari Coach Sintayong untuk optimis dengan target dari PSSI. Kami sudah meraih 3 poin sejauh ini. Kami masih memiliki beberapa pertandingan tersisa ya. Tersisa 6 kali pertandingan ya di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia. Jadi kami bisa dengan mudah menempati peringkat ketiga atau keempat di klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia ya. Coach Sintayong optimis guys ya, timnas Indonesia bisa menembus di peringkat ketiga atau keempat di klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia. Jadi buat kalian semua, untuk seluruh supporter timnas Indonesia, untuk seluruh pecinta sepak bola timnas Indonesia, tetap dukung timnas ya. Jangan tinggalkan timnas sendirian. Jangan tinggalkan timnas Indonesia berjuang sendirian. Kita harapkan, kita doakan doa dan dukungan untuk timnas Indonesia bisa berbicara banyak pada laga tersisa di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia. Bravo timnas Indonesia.
2 hari menuju pembukaan penjualan tiket timnas Indonesia melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Hayo, kalian pada neribun gak nih? Tanggal 2 November nanti jam 10 pagi akan mulai dibuka ya penjualan tiket antara Indonesia lawan Jepang dan juga lawan Arab Saudi via Livin by Mandiri. Biasanya nanti yang buat umum akan dibuka besoknya atau beberapa hari setelahnya. BTW, tapi kalian tahu gak sih sekarang buat beli tiket pertandingan timnas harus punya Garuda ID dulu ya? Siapa yang memiliki kesusahan nih buat daftar Garuda ID secara online karena ditolak mulu, verifikasi gagal lagi. Ayo. Kalau kalian bikin offline, kalian bisa dapat merchandise loh selama persediaan masih ada. Untuk daerah Jakarta Pusat nih, sekitar GBK, kalian bisa lihat aja nih screenshot kayak apa, silakan. Masih ada lagi Jakarta Pusat, bahkan di MRT pun ada. Untuk geng Jaksel, geng Which is nih kan, MRT ASEAN, Istora Mandiri, Senayan, Cipete, bahkan di Gansit dan juga di Kokas. Ini udah mulai geng-geng yang kena diskriminasi nih, dikit banget lokasinya. Jakarta Utara cuma di MKG, Jakarta Barat Central Park, Jakarta Timur cuma di Aeon. Bukan warga Jakarta, tenang. Warga Bogor, Depok, Tangerang juga bisa bikin Garuda ID secara offline di beberapa lokasi yang ada di gambar ini, guys. Oke, jadi teman-teman jangan lupa bikin Garuda ID ya. BTW, kalian neribun gak nih? Kalau neribun, kalian milih buat nonton pertandingan yang mana? Yuk kita komen, let's go! Tidak ada tawar-menawar lagi. Wajib lolos masuk 4 besar di grup round 3. Ucap dari Pak Ketum kita, Erick Thohir, kepada El Rotasi boy. Suatu ultimatum yang dilakukan untuk mempertegas target dari PSSI, yaitu adalah minimal lolos ke round 4. Hal ini pun langsung direspon positif oleh Sintayong. Nggak mau ganti Asnawi ini berkata bahwa kami sudah raih 3 poin sejauh ini. Kami masih memiliki beberapa pertandingan. Jadi kami dengan mudah bisa menempati posisi ketiga atau keempat. Gokil, nambah lagi nih. El optimis. Pertanyaannya, apakah mungkin kita lolos ke round 4? Mengingat di FIFA Matchday bulan depan, 2 lawan kita berkali-kali gue ingetin, ini bukan lawan sembarangan boy. Jepang sebagai Raja Asia, Raksasa Asia, Raja terakhir. Calculated loss. Lu tanya semua penonton timnas yang waras, Bung Toel nggak diajak. Kalau misalnya ditanya apakah kita bisa menang atau mencuri poin lawan Jepang, gue yakin orang yang nonton secara objektif bukan subjektif pasti yakin kalau kita nggak akan dapat poin lawan Jepang. Dan untuk Saudi, dari gue pribadi, dengan kembalinya pelatih yang cocok dengan Saudi, gue pribadi nggak optimis kita bisa dapat poin melawan Saudi. Tapi kalau misalnya El Rotasi itu optimis boy, nggak ada salahnya kita dukung. Ingat gak lu Piala Asia U23? PSSI targetin cuma lolos grup, tapi Sintayong bilang kita bisa 4 besar. Nggak ada satupun orang yang percaya di saat itu. Dan terjadi, terbukti boy. Gue pribadi sangat pengen timnas kita lolos ke round selanjutnya atau bahkan lolos ke Piala Dunia langsung. Tapi kalau misalnya mau jujur ya, dengan 6 pertandingan tersisa, kita harus berharap dengan negara lain untuk buang poin boy, menurut gue. Tapi tetap nggak ada yang nggak mungkin, oke? Good luck El Rotasi, El Optimis. Semoga bisa membuktikan bahwa memang timnas kita bisa lolos ke round selanjutnya. Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan berita olahraga yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian, khususnya kepada para pecinta bola mania di mana saja kalian berada. Ingat, di tanggal 15 dan tanggal 19 November 2024 ini ada pertandingan antara timnas Indonesia melawan Jepang dan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Sebagai supporter sejati, sebagai pendukung timnas sejati, wajib hukumnya kita harus bersama-sama ikut merameriakan, ikut menyimak, ikut menyaksikan pertandingan-pertandingan tersebut. Karena dukungan dari kita pasti akan sangat berarti kepada para pemain timnas Indonesia kesayangan kita. Cuplikan-cuplikan video tadi semoga saja bisa memberikan informasi-informasi baru kepada pemirsa sekalian, khususnya kepada para pecinta mania. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika selama ini saya jarang aktif untuk mengupdate berita-berita olahraga. Tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin jika ada berita-berita yang sangat penting yang patut saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian, akan saya perjuangkan untuk mengupdate-nya ke hadapan pemirsa sekalian di mana saja kalian berada, khususnya para pemirsa sekalian yang mencintai timnas Indonesia dan yang selalu mengikuti channel saya. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam olahraga untuk kita semua.